Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, mata kuliah geometri analitik, kita akan membahas tentang garis lurus. Materi garis lurus ini bukanlah materi baru bagi mahasiswa matematika, karena garis lurus ya sudah pernah dipelajari ketika kalian menjadi siswa SMA. Oke, pada bab ini akan dibahas tentang gradien, persamaan garis. Persamaan garis ini ada yang di bidang, ada yang di ruang. Kemudian tentang kedudukan antara dua buah garis lurus di bidang dan di ruang. Selanjutnya juga akan dibahas garis lurus memotong dua garis lain. Kemudian jarak titik ke garis di bidang dan di ruang. Juga jarak antara dua buah garis lurus di ruang. Oke, yang pertama gradien ya. Gradien ini bahasa matematikanya. Kalau bahasa sehari-harinya itu adalah kemiringan suatu garis. Nah, kita bisa mencari gradien ya suatu garis dengan menggunakan beberapa rumus. Namun pada materi kali ini ya gradien suatu garis ini dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama kemiringan garis positif, yang kedua kemiringan garis nol, yang ketiga kemiringan garis negatif. Nah, suatu garis ya yang memiliki kemiringan positif apabila posisi garis itu miring ke kanan. Sedangkan jika kemiringan garis itu nol, apabila garis tersebut sejajar sumbu X, dalam artian dia tidak memiliki kemiringan. Nah, meskipun kita bisa mencari kemiringan garisnya, yaitu hasilnya itu adalah nol. Nah, dan garis negatif apabila posisi garis itu miring ke kiri. Nah, seperti contoh ya pada gambar berikut. Nah, ini ya disebut gradien positif karena dia miring ke kanan, ya ke kanan sana. Kemudian ini gradiennya nol atau tidak memiliki kemiringan karena dia garis lurus. Ini gradiennya negatif, itu ya, karena dia miring ke kiri. Selanjutnya, nah perhatikan bentuk berikut untuk menentukan gradien garis lurus yang terbentuk dari dua titik. Titik apa? Ini ada titik A, ini ada titik B. Nah, ini merupakan garis yang memiliki gradien. Ini gradiennya gradien positif ya, karena dia miring ke kanan. Sedangkan ini ya, garis yang memiliki gradien 0, karena dia sejajar sumbu X dari A ke C atau AC. Ini juga tidak memiliki gradien karena dia sejajar sumbu Y. Nah, perhatikan rumus di sini ya. Untuk mencari gradien garis ya, misalkan ada dua titik, yaitu titik A dan titik B. Nah, kita mau mencari gradien garis ini. Nah, kita lihat titik A ini nilainya X1, Y1. Kemudian titik B itu nilainya ya, titik B itu nilainya X2, Y2. Nah, kita mau mencari gradien garis ini. Rumusnya adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Seperti pada rumus bawah ini ya. Jadi Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Itu rumus mencari gradien garis AB. Nah, kemudian persamaan garis di bidang dan di ruang. Nah, persamaan garis lurus pada bidang. Persamaan garis itu umumnya rumusnya itu adalah MX plus B. Maaf, maksudnya persamaannya itu MX plus B. Ya, persamaan garis, persamaannya itu Y sama dengan MX plus B. Yang mana M ini merupakan gradien. M ini merupakan gradien, B ini konstanta. Ya. Nah, kemudian ya,
Misalkan titik A itu X1, Y1, dan titik B itu X2, Y2. Apabila titik-titik itu disubstitusikan ke persamaan garis Y sama dengan MX plus B, akan diperoleh persamaan garisnya, yaitu Y1 sama dengan MX1 plus B. Dan Y2 sama dengan MX2 plus B. Ya. Selanjutnya, dilakukan pengurangan ya sehingga diperoleh Y2 dikurang Y1 sama dengan MX2 dikurang MX1. Nah, intinya untuk mencari gradien dapatlah seperti ini, Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang persamaan garis dengan kemiringan M. Oke. Persamaan garis dengan kemiringan M dan melalui sebuah titik. Misalkan sebuah garis dengan kemiringan M dan melalui titik A, X1, Y1. Nah, untuk mencari persamaan garis, jika diketahui gradien dan satu titik, yaitu X1, Y1, rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1, yang mana M ini gradien, ini titik yang dilaluinya X1 dengan Y1. Ini rumus ya, jika diketahui kemiringannya M atau gradiennya M dan melalui titik X1, Y1. Selanjutnya ya, contoh. Tentukan persamaan garis dengan gradien 2 dan melalui titik 4,5. Nah, ini rumusnya ya, M-nya itu 2, X1-nya itu 4, Y1-nya itu 5. Masuk ke rumus Y dikurang Y1 sama dengan M, X dikurang X1 ya. Y1-nya 5, X1-nya 4, M-nya 2. Masuk ke sini Y dikurang 5. 2 dikali X, 2X. 2 dikali min 4, min 8. Jadi, sama memiliki variabel X dan Y kita dekatkan ya. Jadi Y, 2X pindah ke sini, min 2X. Ini min 8 turun, min 5 pindah ke sini, plus 5. Jadi Y dikurang 2X sama dengan min 8 tambah 5 sama dengan min 3. Jadi persamaan garis dengan M sama dengan 2 dan melalui titik 4,5 adalah Y dikurang 2X sama dengan min 4. Atau boleh juga ya dibuat ini dikali negatif biar X-nya ini positif. Jadi 2X min Y sama dengan 4. Boleh juga ya. Sekarang persamaan garis melalui dua buah titik. Nah, kita mau mencari persamaan garis jika diketahui dua buah titik. Misalkan ada titik A dan titik B. Titik A itu X1, Y1, dan B itu X2, Y2. Nah, kita akan mencari persamaan garis dengan rumus, ya ini rumusnya. Nah, ya, kita langsung ke rumus saja ini ya. Ini gradiennya ya. Kemudian rumus mencari dua ini. Nah, jadi kalau diketahui dua buah titik, ya persamaan garisnya dicari dengan menggunakan rumus ini. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Itu rumusnya ya. Contohnya seperti berikut. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 1, -2 dan 3,5. Nah, kita masukkan rumusnya dulu. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Ini X1, ini Y1. Ini X2, ini Y2. Nah, Y dikurang Y1. Y1 adalah min 2. Karena min ketemu min plus ya. Y dikurang Y1 per Y2. Y2-nya kan 5. Dikurang Y1 min 2. X tetap dikurang X1. X1-nya kan 1. Kemudian X2 itu 3. X1-nya 1. Min ketemu min plus. Ya min plus. Y plus 2. Min plus 5 plus 2. X kurang 1 per 3 kurang 1. Sehingga diperoleh
Y kurang 2/7 sama dengan X kurang 1/2. Ini kali silang. 2 dikali Y min 2. 7 dikali X min 1. Kali silang ya. Sehingga 2 dikali Y, 2Y. 2 dikali min 2, min 4. Pindah ke sini menjadi plus 4. 7 kali X, 7X. Pindah ke sini jadi min 7X. 7 kali min 1, min 7. Jadi 2Y dikurang 7X sama dengan 4 kurang 7, sama dengan min 3. 2Y dikurang 7X sama dengan min 3. Inilah persamaan garisnya. Jadi jika diketahui dua titik ya, titik A, titik B, misalkan buat di sini X1, ini Y1. Ini X2, ini Y2. Ya. Kemudian gunakan rumus ini. Ya, rumus ini. Sehingga diperoleh persamaan garisnya adalah 2Y dikurang 7X sama dengan min 3. Kalau kalian ingin mempositifkan X-nya, ya, jadi kali negatif aja di sini, kali negatif. Jadi 2Y kali negatif min 2Y. 2Y min 7X kali negatif plus 7X. Min 3 kali negatif plus 3. Jadi 7X dikurang 2Y sama dengan 3. Itu persamaan garisnya ya. Atau boleh juga 2Y dikurang 7X sama dengan negatif 3. Sekarang persamaan garis yang melalui titik dan sejajar dan garis yang lain. Nah, ini persamaan garis sejajar ya. Jadi harus menggunakan gradien. Oke. Ini sebuah garis ya, ada garis G, ada garis L sejajar. Garis L ini melalui titik X1, Y1. Nah, kita ingin mencari persamaan garis L misalkan, atau mencari persamaan garis G, tapi dia sejajar dengan garis L. Nah, garis L yang melalui titik X1, Y1 dan sejajar dengan garis G. Bagaimana rumus mencarinya ya? Pertama kita cari dulu berapa gradiennya ya, gradien dari persamaan garis itu. Setelah itu masukkan ke rumus. Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1 ya. Nah, tentukan persamaan ini contoh ya, tentukan persamaan garis P yang melalui titik 3, negatif 6 dan sejajar dengan garis Q dengan persamaan Y sama dengan 2X plus 3. Kalau dia mengatakan sejajar, berarti cari gradiennya dulu. Dari 2X plus 3 diketahui gradiennya adalah 2 ya. Kenapa 2? Karena koefisien X itu merupakan gradien dengan syarat koefisien Y-nya 1. Tuh. Jadi Y sama dengan 2X plus 3. Jadi diperoleh gradiennya 2. Di sini 2 ya, 2 yang ini. 2 yang ini. Nah, kemudian ini 3 ini X1, min 6 itu Y1. Ini X1 kan ada, ini Y1 juga ada. Tinggal dimasukkan ke rumus. Ya. Y dikurang Y1, Y dikurang min 6 sama dengan M, M-nya 2 ya kan? M-nya 2. X dikurang 3. Kenapa X kurang 3? Kan X dikurang X1. X1-nya kan 3. Sehingga diperoleh Y plus 6 sama dengan 2 dikali X, 2X. 2 dikali min 3, min 6. Pindahkan ke sini 2X-nya. Y dikurang 2X. Kenapa min 12? Karena min 6. Ini plus 6-nya pindah ke sini, min 6. Min 6 kurang 6, min 12. Itu ya. Sekarang persamaan garis ya yang melalui sebuah titik dan tegak lurus dengan garis yang lainnya. Nah, perhatikan ya. Oke, garis berikut. Nah, ini ada garis A. Ya, garis A, ini garis B. Garis A dan garis B saling tegak lurus. Karena garis A dan garis B saling tegak lurus, oleh karena itu ya, kedua gradien ini, gradien garis A dikali gradien garis B, hasilnya harus negatif 1. Kenapa harus negatif 1? Karena dia saling tegak lurus. Itu syaratnya ya. Dua buah garis saling tegak lurus, maka gradiennya itu ya, gradien garis 1 dikali gradien garis 2, hasilnya harus negatif 1.
Begitu. Nah, oke, ini hanya penjabaran saja yang menyatakan gradiennya itu negatif 1 ya, maka diperoleh gradiennya negatif 1. Maka rumus dari persamaan garis itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan min 1 per gradiennya pertama tadi ya dikali X dikurang X1. Nah, sekarang persamaan garis lurus pada ruang ya. Suatu garis lurus akan tertentu bila diketahui 2 titik pada garis tersebut. Ini pada ruang ya, karena pada ruang ada X, Y, Z. X, Y, Z. Misalkan titik P X1, Y1, Z1, dan titik Q X2, Y2, Z2. Nah, kita mau mencari persamaan garis PQ ya. Caranya seperti apa? Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, ini P, ini Q. Kita buatlah ada sembarang titik di garis G ini, titik X. Nah, kemudian kita bisa mencari ya kalau PQ itu sama dengan Q kurang P ya. Kalau dia OP berarti P dikurang O. O itu 0,0,0. Kalau OQ juga Q kurang O. Kalau PQ itu Q kurang P. Sedang Q kurang P itu X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1. Gitu. Karena PQ itu kan X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 dikurang Z1. Nah, setelah itu ya, untuk mencari PX ya, PX, P panjang P ke X sama dengan lambda dikali PQ. Lambda dikali PQ. Nah, PX sama dengan lambda kali PQ. Lambda itu merupakan yang kurang dari tak hingga lebih dari min tak hingga. Nah, kemudian OX itu sama dengan OP tambah PX. Ya, OP tambah PX. Lihat di sini gambarnya ya. OX ini titik O ya, titik O ke X. OX sama dengan OP ditambah PX. Ya, untuk nyampai dari titik O ke X ini harus ke OP tambah PX. Gitu. Kemudian, nah, OX kan X, Y, Z, sedangkan OP, O ke P ya, lihat di sini ya, OX, X, Y, Z, OP berarti X1, Y1, Z1. Kemudian, ya, kemudian OP sekarang PX sama dengan ya, PX sama dengan ini lambda X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1 ya. Kemudian Z2 dikurang Z1. Oke. Lambda tadi tahu ya nilainya berapa. Kemudian ini rumusnya X dikurang X1 per X2 dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan Z dikurang Z1 per Z2 dikurang Z1. Nah, persamaan ini berlaku apabila X2 dikurang X1 tidak sama dengan 0 karena apapun dibagi 0 itu hasilnya tak terdefinisi atau tak tentu atau tak bisa dicari ya. Vektor PQ ya disebut vektor arah garis lurus. Jadi apabila garis lurus melalui satu titik P dan mempunyai vektor arah A, maka diperoleh persamaan ya X, Y, Z ditambah dengan X1, Y1, Z1 tambah lambda ABC. Sehingga diperoleh X ini berarti X1 ditambah lambda A.
Y1 Y sama dengan Y1 tambah lambda B gitu ya. Penjumlahan biasa. Oke, kita lanjut ke ini rumus dari turun yang di atas tadi ya. Rumus ini bisa kalian baca. Nah, kita mau mengerjakan latihan ya. Kerjakan latihan berikut nomor 1, kemudian nomor 2, setelah itu latihan nomor 3. Nah, itu aja. 1, 2, 3. Oke, silakan dikerjakan latihan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kedudukan antara dua buah garis lurus di bidang dan di ruang. Nah, seperti ya yang kalian ketahui ya pada mata kuliah ini yang membahas tentang dimensi 3, ya. Garis itu adalah himpunan titik-titik yang anggotanya adalah 2 titik atau lebih. Jadi ada di garis itu terdapatlah banyak titik-titik. Nah, titik-titik tersebut berderet kedua arah yang berlawanan sampai jauh tak terhingga ya. Ini garis persamaan garis kan? Kalau garis kan pasti banyak titik-titiknya. Nah, ini contoh garis G, ini garis AB. Nah, ini kan titik sampai di sini titik semuanya. Kalau titik itu digabungkan sehingga terbentuklah sebuah garis G. Gitu maksudnya ya. Sekarang bidang. Nah, kedudukan garis dan bidang. Garis terletak pada bidang. Nah, sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika setiap titik pada garis juga terletak pada bidang. Oke, saya ulangi ya. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika setiap titik pada garis tersebut juga terletak pada bidang. Nah, seperti contoh pada gambar berikut. Nah, ini namanya garis terletak pada bidang. Karena ya, di bidang ini ada semua titik-titik di garis itu. Sekarang ada garis sejajar bidang. Garis dikatakan sejajar dengan bidang jika garis dan bidang tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Maksudnya, dia tidak saling berpotongan dimanapun. Seperti contoh pada gambar ini. Ini bidang, ini garis, ini dia sejajar ya. Garis sejajar dengan bidang karena antara garis dengan bidang tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Oke, lanjut. Garis memotong ataupun menembus bidang. Nah, sebuah garis dikatakan menembus ataupun memotong bidang jika garis dan bidang mempunyai satu titik persekutuan yang dinamakan dengan titik potong atau titik tembus. Perhatikan di sini. Nah, titik potong atau titik tembusnya adalah titik O. Ya, titik O merupakan titik tembusnya atau titik potongnya. Karena ini menembus ya, garis G ini menembus bidang ini. Bidang yang ada di gambar. Sekarang kedudukan antara dua buah garis lurus di bidang. Dua buah garis lurus di bidang. Nah, ini ada garis lurus di sebuah bidang ya, dua buah garis lurus. Ini dikatakan sejajar ya, jika dua buah garis ya tersebut sebidang dan tidak mempunyai titik persekutuan. Artinya, dua garis dikatakan sejajar jika dia tidak saling berpotongan atau tidak mempunyai titik persekutuan. Oke, lanjut.
Dua garis berpotongan yang seperti apa? Ya, yang seperti apa? Garis dikatakan berpotongan ya. Jika dua buah garis tersebut sebidang dan mempunyai satu titik persekutuan yang dinamakan dengan titik potong. Oke, perhatikan. Nah, ini garis G ya. Ini garis G, ini garis H. Nah, garis G dan garis H berpotongan di O, di titik O. Oleh karena itu, dia dikatakan berpotongan. Ada juga garis yang berimpit. Garis yang berimpit ini sekilas terlihat cuma satu garis, padahal dia ada dua buah garis, hanya saja dia saling berimpit, sehingga kelihatan satu garis. Sebenarnya ini dua garis, garis H diimpit oleh garis G. Nah, oleh karena itu setiap ruas garis ini ya titik potongnya. Jadi titik potong itu tak terhingga ya banyaknya. Dua garis dikatakan berimpit jika jarak antara kedua garis tersebut adalah 0. Jadi jarak garis G dan garis H itu 0 karena dia berimpit. Ada juga dua garis bersilangan. Nah, dua garis dikatakan bersilangan jika dua buah garis tersebut tidak sebidang atau melalui kedua garis tersebut tidak dapat dibuat sebuah bidang datar. Seperti pada gambar ini ya. Jadi melalui kedua garis ini tidak dapat dibuat sebuah bidang. Karena ini garis G-nya kan melampaui bidang ya. Kemudian ini garis H. Nah, jadi tidak sebidang ya, tidak sebidang karena untuk garis H ini bidangnya ini. Nah, untuk garis G enggak, bukan ini bidangnya tapi melampaui. Ini dikatakan garis bersilangan. Kemudian ya, kedudukan antara dua buah garis lurus ya di ruang. Oke, di ruang. Pada ruang, kedudukan dua buah garis lurus terbagi menjadi beberapa bagian ya. Pertama, dua garis sejajar. Ini sama aja dengan tadi sejajar itu, ya ini bangun ruang ya. Sejajar itu EF ya. Kita ini kan EF sama AB atau boleh juga FG sama BC. HG sama CD. Banyak ya. EH sama AD gitu. Itu namanya sejajar. Bagaimana dengan yang ini contohnya ya. Nah, sejajar BC, CG, EH, FG ya. Yang saling tegak lurus. Ya, dua garis dikatakan saling tegak lurus di bangun ruang seperti gambar berikut. AE dengan AB. AE, AB. Ada juga EH dengan HG. Ada juga BF dengan FG. Ada juga garis FG dengan CG. Ya, ini namanya tegak lurus dibaca ya, ada kayak gini tegak lurus. Sekarang dua garis bersilangan di bangun ruang. Nah, dua garis bersilangan pada bangun ruang ya, perhatikan gambar berikut. Nah, AE ini bersilangan dengan HG. HG. AE bersilangan dengan HG. Atau AB bersilangan dengan CG. Dengan CG. AB, CG. Dia tidak bertemu atau tidak saling memotong. Meskipun AB diperpanjang sedemikian hingga, CG diperpanjang sedemikian hingga, dia tidak akan pernah ketemu atau tidak memiliki titik persekutuan. Gitu. Sekarang jarak titik ke garis di bidang dan di ruang ya. Jarak titik ke garis di bidang ya
Jarak titik ke garis adalah jarak terdekat sebuah titik ke garis. Perhatikan gambar garis G pada titik A berikut ya. Ini garis G ya, ini titik A. Kita mau mencari jarak titik A dengan garis G. Nah, kita tarik garis dari titik A ke garis G, cari yang terdekat. Jangan cari terjauh. Ini kan yang terjauh kan ke sini. Ke mana? Ke dari A ke sini kan jauh. Nah, ke sini juga jauh. Tapi kita cari dari sini paling dekat. Nah, sehingga dia akan membentuk garis tegak lurus. Seperti contoh pada gambar berikut. Nah, titik A-nya kan ini. Nah, kita tarik ke sini, dia akan tegak lurus. Jadi, itulah jarak titik ke garis. Cari jarak terdekat. Jarak terdekatnya akan membentuk tegak lurus. Nah, untuk menentukan panjang ruas garis tersebut dapat dibuat segitiga ABC. Nah, ABC. Nah, A ke garis G itu AA aksen. Sehingga ya segitiga ABC tersebut merupakan segitiga sembarang yang diketahui panjang sisi-sisinya. AA aksen sama dengan akar dari AB kuadrat dikurang A aksen B kuadrat. Benar ya, ini rumus segitiga Pitagoras. Atau bisa juga menggunakan rumus trigonometri, yaitu ya, yaitu ya, cos B sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat dikurang AC kuadrat per 2 dikali AB tambah BC. Ini rumus trigonometri ya, bisa untuk mencari panjang A ke aksen ke B. Ini juga merupakan turunan-turunan rumus ya. Sama dengan yang di atas tadi. Oke, kita lanjut jarak titik ke garis di ruang. Buat bidang W melalui P tegak lurus garis G seperti pada gambar ini ya. Kita mau mencari jarak titik ke garis di ruang. Ada titik P ya. Kita mau mencari jaraknya ke garis G. Nah, ke garis G. Titik P ke garis G ini di ruang. Caranya sebagai berikut. Buat bidang W. Ini bidang W ini baru dibuat ya. Pertama nggak ada. Terus kita buat bidang W. Bidang W ini harus tegak lurus dengan G. Nah, bidang W harus tegak lurus dengan G. Seperti pada gambar ini. Kemudian cari titik Q. Titik Q itulah titik tembus garis G pada bidang W. Misalkan garis G ini, dia menembus bidang W di sini. Nah, berarti buat Q di situ. Buat Q. Nah, garis PQ adalah garis yang tegak lurus terhadap garis G. Garis PQ adalah garis yang tegak lurus terhadap garis G. Dan melalui titik P. Sehingga panjang PQ adalah jarak titik P ke garis G. Gitu ya. Oke, ini contoh yang jarak titik ya. P ke garis G dengan persamaan X, Y, Z. Bidang W yang melalui P, karena kan kita membuat bidang W dulu. Nah, bidang W ini melalui titik 1, 0, 2. Dan tegak lurus garis X, Y, Z. Dan tegak lurus garis X, Y, Z. Nah, kalau kita lihat perhatikan ini ya. Ada bidang W. Nah, kita buat di sini ada X, Y, Z. Nah, nanti bidang W ini akan tegak lurus dengan X, Y, Z. Setelah itu ya, kita buat 1X kurang 1 tambah Y dikurang 0 tambah 1 Z dikurang 2 sama dengan 0. Ini 1 ini ya, 0 yang ini, 2-nya ke sini. Sehingga dapat X tambah Y tambah Z dikurang 3 sama dengan 0. Sehingga X tambah Y tambah Z sama dengan 3 ya. X tambah Y tambah Z sama dengan 3. Karena X tambah Y tambah Z sama dengan 3 ya, dan X, Y, Z itu sama, artinya apa?
X-nya itu 1 ya. Z-nya itu 1, Y-nya pun 1. Sehingga diperoleh ya lambdanya 1 karena X dikurang Y dikurang Z sama dengan lambda. Titik tembus garis G pada bidang W diperoleh dengan mensubstitusikan ini ke persamaan ya. Sehingga diperoleh ini kan Q-nya tadi kan 1, 1, 1 karena dia X tambah Y tambah Z sama 3 dan X, Y, Z itu sama. Sehingga PQ sama dengan 1 dikurang 1 kuadrat ditambah 1 dikurang 0 kuadrat tambah 1 dikurang 2 kuadrat sama dengan P sama dengan akar 2 ya. Dari mana 1 kurang 1 ini? Ini 1 dikurang 1 ya. 1 ini ya PQ itu Q dikurang P ya. PQ. Q dikurang P, 1 kurang 1, 1 kurang 0. Kemudian 1 kurang 2. Tuh. Gitu ya. Kemudian jarak antara dua buah garis lurus yang sejajar di bidang dan di ruang. Apabila ada dua garis, yaitu garis G dan garis H dengan kedudukan sejajar, maka untuk menghitung jarak antara kedua garis tersebut adalah sebagai berikut. Pilihlah sembarang titik P. Ini titik ini garis ya, garis G ini garis H, ini garis G. Nah, pilihlah sembarang titik P, sembarang titik Q. Nah, titik P dan Q ini terletak pada dua garis yang berbeda. Sehingga P dengan Q ini bisa kita cari jaraknya. Nah, jarak PQ adalah jarak garis G dan garis H. Gitu. Kemudian, contoh, tentukanlah jarak garis lurus G ya dengan persamaan X kurang 2 per 2 sama dengan Y per 3 sama dengan Z kurang 2 per 1. Dan garis lurus H dengan persamaan sebagai berikut. Nah, penyelesaiannya ya. Dari persamaan G dan H pada soal teridentifikasi bahwa garis G sejajar dengan garis H. Untuk menghitung jarak dari kedua garis tersebut dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, ambil satu titik P pada garis G, yaitu P sama dengan 2,0,2. Kemudian, buat persamaan bidang W yang melalui 202 ya, 202. Ini garis G ya. Ini garis G. Nah, kemudian ya buat W sama dengan 2, X dikurang 2 tambah 3, Y dikurang 0 tambah Z dikurang 2 sama dengan 0. W sama dengan 2X tambah 3Y tambah Z dikurang 6 sama dengan 0. 3. Menentukan titik tembus garis H yaitu titik Q pada bidang W. Ini rumus yang pertama tadi saya jelaskan yang di atas ya. Coba dilihat lagi. X sama dengan 2 lambda ya. Y sama dengan 4 tambah 3 lambda. Z sama dengan 8 tambah lambda. Substitusikan ke persamaan bidang W. Sehingga diperoleh 2 dikali 2 lambda, 3 dikali 3 lambda, 3 dikali 4 tambah 3 lambda, tambah 8 tambah lambda dikurang 6 sama dengan 0. Nah, kemudian 14 lambda ditambah 14 sama dengan 0. Lambda sama dengan negatif 1. Substitusikan lambda negatif 1 ke persamaan. Sehingga diperoleh ya Q-nya min 2,1,7. Jadi jarak garis G dan garis H ada sebagai berikut. Ya, min 2 dikurang 2 pangkat 2, tambah 1 kurang 0 pangkat 2, tambah 7 dikurang 2 pangkat 2. Jadi PQ-nya akar 42. Oke, ini latihan ya. Kerjakan latihan nomor 1 dan nomor 2. Oke. Demikian ya pertemuan pada kali ini ya. Semoga bermanfaat. Silakan dikerjakan latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihannya nomor 1 dan nomor 2 ya.